Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today, and we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom semuanya. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Luar biasa, amin. Kita punya Tuhan yang luar biasa, kita percaya, amin. Mari saya mau ajak semua, kita mau bangkit berdiri, kita mau bersorak-sorai memuji nama Tuhan kita. Mari kita mau bersemangat pada hari ini. Yes. Saya persilakan bangkit berdiri. Mari semuanya bertepuk tangan sama-sama memuji Tuhan. Yeah. Semuanya sama-sama kita nyanyikan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan sirat keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Yes, we worship you, God. Semuanya tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Yes, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kita dahsyat, Allah kita luar biasa. Mari bertepuk tangan lebih lagi.
Saya mau ajak semua kita mau nyanyikan ini sama-sama. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selama. Yes, mari nyanyikan sama-sama. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selama. Yes, keselamatan bagi Allah, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selama. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Yes, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Yes, kita mau bersorak-sorai lebih lagi bagi nama Tuhan, amin. Karena Dia Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa. Yeah. Semuanya bertepuk tangan. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Yeah, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Pam 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 pam. Pam 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 pam. Hey, bersorak, bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Yes, bertepuk tangan, bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dari hidup. 1, 2, 3, 4. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Yes, Tuhan, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita.
Kita percaya Tuhan, kita perlindungan pengharapan kita. Sama-sama semuanya. Param pam 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 pam. 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 Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan sekali lagi katakan, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Param pam 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 pam. Param pam 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 pam. Param pam 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 pam. Bersorak-sorak bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Katakan kiri kanan nama Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus dahsyat. Sungguh ada sukacita pada pagi hari ini. Amin. Amin. Tiba saatnya kita mau memberikan persembahan. Apabila ada Bapak Ibu semua yang belum mendapatkan amplop, Asyar dapat melayani. Apakah ada? Kita mau mendeklarasikan persembahan kita. Apakah semuanya sudah siap? Ya, kita mau deklarasikan persembahan kita. Ya. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu sorga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di sorga. Menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan. Keluarga harmonis dan tidak ada kemandulan. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu semua boleh dipersilakan untuk duduk. Kami dari keluarga besar GBI WTC Kota Wisata menyambut apabila ada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Apakah ada? Boleh melambaikan tangan. Mungkin belum ada ya. Mari kita mau cari jiwa-jiwa lebih giat lagi untuk penuhi tempat ini. Amin. Mari kita mau satukan hati kita. Yes Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Untuk kasih setiamu ya Tuhan. Bagi kami ya Tuhan. Yes Tuhan. Kami percaya Tuhan, rencanamu ya Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kami ya Tuhan.
Kamu punya rancangan yang indah, yang sempurna ya Tuhan. Bimbinglah kami ya Tuhan. Kami mau dekat denganmu Tuhan. Oh Jesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Yes, we worship you, Lord. Yes, kasih-Mu Tuhan, karya-Mu Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tanganmu. Darahmu, salibmu tebus hidupku. Namamu berkuasa, sanggup bangkitkan harapanku Tuhan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam. Katakan harapanku Tuhan. Yes Lord. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu, karya-Mu nyata dalam. Kau pegang hidupku, Kau pegang hidupku dalam tangan. Oh darahmu, darahmu, salibmu tebus hidupku. Namamu berkuasa, berkuasa, sanggup bangkit. Harapanku Tuhan, oh, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya,
percaya Tuhan, pengharapan daripadamu ya Tuhan adalah pengharapan yang sempurna Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Sebab Engkau Allah yang baik, Allah yang mengasihi kami Tuhan. Yes Jesus. Tak pernah gagal rencanamu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau tak pernah gagal, tak pernah gagal rencanamu, terangi hidupku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku amannya. Oh, harapanku Tuhan. Mari saya mau ajak semua jemaat bangkit berdiri, katakan harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam. Oh, harapanku, yeah. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dan harapanku Tuhan, harapanku hanya padamu. Oh, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman. Sekali lagi katakan harapanku. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam. Ku percaya, ku percaya, ku aman dalam. Yes, ku percaya, ku percaya, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Mari sembah Dia. Oh, Jesus. Haleluya. Kaulah pengharapan kami. Yeah, Tuhan Kau selalu ada bagi kami.
Oh Jesus, tak pernah gagal rencanamu, terangi jalanku, kuasamu sempurna, pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku kau sediakan, tak pernah gagal ya rencanamu. Amen. Terangi hidupku, kuasamu sempurna, pengharapanku takkan hilang, takkan hilang ya, sebab masa depan dalammu. Harapanku di dalammu, hanya kau Yesus kuatku ya. Ku percaya ku aman dalammu. Jemaat Tuhan, apapun situasi, kondisi, sesukar, sesulit apapun yang saat ini engkau hadapi, selama masih ada Tuhan, masih ada harapan. Selama masih ada Tuhan, engkau dapat berpegang pada Dia, engkau dapat bersandar pada Dia, engkau dapat bergantung pada Dia. Taruh harapanmu kepada Dia. Ada masa depan untukmu, pernikahanmu, masa depan untuk anak-anakmu, masa depan bagi keluargamu. Pandanglah kepada Tuhan, pandang, 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 yes. Harapanku, harapanku di dalammu, hanya kau Yesus kuatku. Bagi yang lemah jadilah kuat. Ku percaya, yes. Ku aman dalammu. Kita sedang hidup pada masa hari-hari ini tidak aman dimanapun. Tidak ada satupun tempat di bumi ini yang aman. Kita bersyukur bahwa kita dapat berlindung di bawah kepak sayap-Nya Tuhan. Kita aman di bawah kepak sayap-Nya Tuhan. Sekalipun ribuan tentara mengepung kita, tapi kita aman di dalam kemah-Nya Tuhan. Nyanyikan dengan penuh iman. Biar ada pengharapan, ada kekuatan, ada iman di dalam dirimu. Yes. Harapanku di dalammu, hanya kau Yesus kuatku. Amen. Ku percaya ku aman dalammu. Tak pernah gagal, tak pernah gagal rencanamu. Amin. Terangi jalanku, kuasamu sempurna, pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku
Kau sediakan, tak pernah gagal rencanamu. Terangi hidup, Yes, kuasa-Mu yeah Jesus, pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu. Papa syadara Hanya Kau Yesus, percaya ku aman dalam ku Tuhan. aman dalam-Mu. Mari orang tua deklarasikan apa yang kau imani, apa yang kau ingin lihat terjadi buat anak-anakmu, katakan itu. Jangan akui kondisi real yang buruk, yang mungkin sangat mengganggu, yang tidak sesuai harapanmu saat ini. Tapi ucapkan apa yang kau percayai bagi anakmu. Ucapkan. Imani, anakmu anak yang mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Anakku anak yang menghormati Tuhan. Anakku anak yang lemah lembut. Anakku berhasil dalam studi. Anakku normal. Anakku menghormati Tuhan. Anakku mengasihi. Anakku sehat. Katakan, anakku berhasil. Ya, ucapkan itu buat anak-anakmu. Ucapkan apa yang kau harapkan, apa yang kau lihat tentang anak-anakmu, itu yang kau katakan. Yes Lord. Sekarang anak-anak muda, engkau juga katakan tentang masa depanmu. Ayo, engkau ucapkan tentang masa depanmu. Engkau ucapkan tentang pernikahanmu nanti, calon suamimu, calon istrimu. Engkau ucapkan tentang studimu. Engkau ucapkan cita-citamu. Engkau ucapkan apa yang menjadi impianmu, yang engkau ingin lihat terjadi di masa depanmu. Ayo ucapkan itu, Yes Lord. Katakan, ucapkan. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku, Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Yes, ku percaya ku aman dalam-Mu. Jadilah kuat di dalam Tuhan, jadilah kuat, jadilah kuat, jadilah kuat, jadilah kuat. Yes, kurabada-bada kirala bala 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 basyadara la batakara.
Saya ajak 1-2 menit saudara doakan buat generasi muda kita. Tadi pagi saya kurang lebih 4:30 dan saya mau ini kita deklarasikan. Saya punya mimpi di 4:30 kurang. Anak-anak muda 4:30 atau kurang lebih jam 4. Anak-anak muda itu ada dalam satu camp, mereka perlu dipulihkan. Dan pada waktu itu mereka berbaju kaos oblong putih. Mereka dipulihkan di camp itu, satu camp pemulihan. Dan mereka bisa bercerita kemana-mana bahwa hidupku berubah. Ada banyak kesaksian perubahan anak muda ini. Dan program itu lalu ditawarkan untuk diadakan di tempat-tempat yang lain, di berbagai gereja. Saya mau bilang bahwa hari-hari ini iblis sedang bekerja keras untuk merebut anak-anak muda kita. Sedang mau merusak, menghancurkan begitu banyak anak muda kita. Tetapi percayalah, Tuhan akan bergerak memakai anak-anak muda secara luar biasa. Mari kita imani ini, kita imani bahwa anak-anak muda kita dipulihkan dan mereka menjadi kesaksian di mana-mana. Mereka menjadi kesaksian di mana-mana. Mari saudara angkat suara mendoakan, deklarasikan itu. Haleluya Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yes, terjadi dalam nama Yesus. Katakan bersama, saya percaya firman Tuhan hidup, kuat dan berkuasa. Sanggup mengubah hidupku, bertumbuh serupa Kristus. Sekarang saya siap mendengar firman Tuhan. Saya siap menjadi pelaku firman. Amin. Saudara berikan salam sehati kiri kanan saudara. Itu salam GBI, salam sehati. Saudara boleh letakkan ya. Kasih Kristus luar biasa di tengah kita. Haleluya. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Iya, silakan duduk. Shalom semuanya. Saya percaya bahwa Tuhan mau kita melihat mujizat setiap hari dalam kehidupan kita. See miracles in life every day. Yuk smile dulu kiri kanan saudara, smile. See miracles in life every day. Orang kalau suka smile sebetulnya itu menunjukkan salah satu ciri daripada atau gambaran ungkapan daripada keadaan hati, keadaan jiwa yang bergembira, yang ada sukacita, betul nggak? Ya, kecuali senyum-senyum sendiri terus gitu ya. Ya, tapi kalau bicara senyum, udah bicara kondisi orang yang kita bisa tangkap bahwa hatinya, jiwanya lagi oke ya.
Nah saudara, Tuhan mau jiwa kita atau mental kita, ada pikiran, ada emosi kita baik dan sehat. Iya, kita ini dulu, pantun dulu, berpantun ria. Giliran siapa nih? Kesia ya kayaknya ya. Berpantun ria dulu Kesia. Silakan Kesia. Bisa dibaca? Oke, itu bagus, sudah bagus. Hanya masih seperti membaca apa tata lingkungan hidup. Sesuai jurusannya tata lingkungan hidup. Oke. Senang sekali ada Monik, welcome Monik, welcome home. Ada Monik meninggalkan kita kurang lebih setahun atau 2 tahun, saya kurang hafal, saya kurang ingat ya. Dia belajar di Italia dan 2 tahun. Ya, setelah ini baru boleh saya wawancarai lah. Saya baru ketemu dia soalnya. Oke, kata ada yang ini ya, usul Monik yang baca ya. Coba orang Italia masih bisa bahasa Indonesia enggak? Coba dites dulu. Sambil membeli buah durian. Emosiku baik dan sehat, Cakep. hidupku berkelimpahan. Amin. Oh ternyata masih bisa bahasa Cilengsi. Iya, sudah saya bagikan kepada saudara. Yang pertama suka cita, semangat. Ini kan ciri emosi yang baik dan sehat. Orang emosi yang baik dan sehat pasti suka cita, semangat. Ya, kemudian yang kedua murah hati. Yang ketiga iktikat dan istiqosah. Ya, keyakinan yang kuat, keyakinan yang teguh, tidak sedikit pun ada kekhawatiran. Dan istiqosah adalah permohonan, doa permohonan. Oke, kita lanjutkan hari ini. Kita baca bersama Filipi 4 ayatnya yang ke-6. 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. 2 minggu lalu saya sudah sampaikan Filipi 4:6 juga. Nah kali ini saya tetap memakai ayat yang sama. Ya, kunci yang keempat. Bagaimana kita dapat mengalami, melihat mujizat dalam hidup kita setiap hari. Bagaimana kita juga mengalami kondisi jiwa yang baik dan sehat. Yaitu let God take control and let go. Biarkan atau izinkan atau lepaskan, relakan, serahkan. Kontrol itu kepada Tuhan, kepada Allah. Dan biarkan atau ya lepaskan, serahkan. Ini adalah kunci yang keempat. Penting sekali untuk kita membiarkan Tuhan mengambil alih seluruh kehidupan kita. Ya, mengontrol seluruh kehidupan kita. Itulah sebabnya kita perlu apa? Serahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan percaya kepadanya dan Ia akan bertindak. Kapan Tuhan bertindak? Ketika kita percaya. Apa buktinya kita percaya? Serahkan hidup kita kepada Tuhan. Kalau kita nggak percaya, kita nggak akan serahkan hidup kita sama Tuhan. Karena kita percaya, kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita percaya. Karena kita percaya kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Maka Tuhan akan bertindak. Itulah sebabnya kita let God take control.
Kita nggak bisa kontrol segala hal dalam hidup ini. Bahkan besok atau beberapa jam akan terjadi, kita nggak bisa kontrol, betul nggak? Ada banyak hal yang dapat terjadi dalam hidup kita di luar kontrol. Ada banyak hal yang bisa terjadi di luar kontrol. Ya. Mencoba untuk mengontrol segala sesuatu akan menjadikan kita nggak waras. Sebab kita memang nggak bisa mengontrol segala sesuatu. Itulah sebabnya serahkanlah segala kekhawatiranmu. Apakah ada jaminan bahwa seorang yang kaya raya hari ini nggak bisa bangkrut 1-2 hari lagi? Kan nggak ada jaminan, betul nggak? Titanic yang dianggap sebagai kapal yang nggak mungkin tenggelam, impossible, tenggelam. Jadi nggak ada jaminan di bumi ini bahwa semuanya pasti aman, semuanya pasti berjalan baik, semuanya sesuai agenda kita, sesuai rencana kita, sesuai dengan hitung-hitungan kita, sesuai dengan selera kita. Gak ada jaminannya. Sebab itu Tuhan bilang, serahkanlah segala kekuatan. Tuhan tahu kita bisa khawatir. Bilang sama sebelahmu, khawatir sedikit itu normal lah. Jadi nggak usah merasa gimana kalau ada khawatir juga. Tapi Tuhan bilang, serahkanlah segala kekhawatiran. Tuhan tahu kita bisa khawatir, itulah sebabnya Tuhan nyuruh kita nyerahin segala kekhawatiran kepada Tuhan. Sebab Ia yang memelihara kita. Nah saudara, orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, percaya Tuhan bertindak. Orang yang percaya menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, Tuhan bertindak. Tapi saudara, tindakan-tindakan Tuhan, perbuatan-perbuatan Tuhan, ini tolong dicatat, tidak selalu sesuai dengan keinginan kita. Bahkan tidak sesuai juga dengan iman kita. Kalau udah iman ini kan lebih yakin dong. Itulah sebabnya orang yang let God take control, biarkan Tuhan mengontrol segala aspek kehidupannya, adalah orang yang selalu bersyukur dalam segala hal. Segala hal saudaraku, karena saudara memang yang kita hadapi bukan hal yang baik saja. Tapi keadaan-keadaan yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan, yang kita doakan, yang kita imani. Ada banyak hal yang kita inginkan, yang kita harapkan, yang kita imani. Mungkin kita tidak lihat wujudnya, bahkan sampai di liang kubur. Ya kalau di liang kubur ya nggak lihat ya saudara. Artinya bahwa, sampai di situ pun belum tuh kelihatan jawaban Tuhan atas apa yang kita doakan, yang kita impikan, yang kita harapkan, yang kita imani. Bersyukurlah senantiasa. Orang yang selalu bersyukur, dia merawat emosinya menjadi baik dan sehat. Kurang bersyukur, kebalikannya, bersungut-sungut. Udah pasti mengganggu emosi kita. Ya kan? Oke. Kita bisa atau dapat
Let God take control of everything in our life. Kalau saudara, kita tahu bahwa Allah tidak terbatas dan kita terbatas. Jadi kenapa kita membiarkan Allah mengontrol hidup kita? Ngambil alih semuanya. Ini Tuhan hidupku. My life is yours. Hidupku adalah milikmu. Kenapa kita biarkan Tuhan kontrol hidup kita? Sebab Dia tidak terbatas. Tapi saya terbatas. Ngaku dong bahwa kita terbatas gitu. Yakinlah bahwa kalaupun Anda punya iman dapat memindahkan gunung, Anda tidak dapat menjadi segala-galanya di planet ini. Kalau ada motivator yang berkata, kamu dapat menjadi segala apapun yang kamu inginkan, itu hoax, itu pembohongan. Bohong itu. Kita tidak bisa menjadi segalanya, karena hanya Tuhan segalanya. Kita itu memang udah didesain terbatas. Ya, jadi kalau bilang, ayo kamu punya potensi yang unlimited, itu pembohongan. Kita juga punya potensi limited, terbatas. Yang tidak terbatas Tuhan. Itulah sebabnya yuk serahkan hidupmu, biarkan Tuhan ngontrol segala. Ayah ibu biarkan Tuhan juga ngontrol anak-anakmu, kita juga terbatas. Dia udah ada di kamar, kita juga nggak bisa lihat dari luar. Betul nggak? Kita juga nggak bisa anytime masuk ke kamarnya. Dia keluar rumah juga kita nggak bisa ngikutin dia kok. Betul? Kita terbatas. Kita nggak bisa kontrol suami kita lagi ngapain di kantor, lagi ngapain di tempat bisnisnya. Kita nggak bisa kontrol istri kita lagi ngapain di rumah sama supirnya. Kita nggak bisa kontrol juga. Betul? Walaupun ada CCTV kan nggak semua sudut-sudut ada CCTV. Dan emangnya gue jaga juga di situ ya enggak. Jadi akuilah bahwa kita terbatas. Jadi mari kita serahkan hidup kita di dalam kontrol Tuhan. Katakan, Tuhan engkau tidak terbatas. Katakan, Tuhan engkau tidak terbatas. Aku terbatas Tuhan. Tenagamu terbatas, betul enggak? Waktumu terbatas. Daya jangkau melihatmu terbatas. Duitmu. Wah, yang duit lebih keras lagi saya nanya, saudara. Terbatas. Energi kita terbatas, emosi kita terbatas. Tahu diri kita, haleluya, amin. Aku terbatas Tuhan. Jangan mau sok jadi Tuhan. Sok jadi Tuhan atas dirimu artinya apa? Aku gak serahin hidupku dalam kontrolnya Tuhan. Jangan jadi, nanti jadi gak waras saudaraku. Biarkan Tuhan kontrol sehingga kita penuh dengan damai, sejahtera. Yang kedua, tolong siapkan lagu apa tuh yang udah dilatih belum, yang engkau setia ya. Saya nggak terlalu hafal nanti kata-katanya aja, coba nanti. Oke, yang kedua, saya membiarkan Tuhan kontrol hidupku, menyerahkan hidupku dalam kontrol Tuhan. Let go, biarkan banyak hal dalam hidup yang terjadi ya sudah. Karena Allah punya sesuatu yang lebih baik. Nah, bagian ini kayaknya nggak gampang lah kita. Bagian pertama kayaknya mudah. Oh iya. Tapi bagian kedua kayaknya kita agak sedikit tidak mudah menerima ini. Allah punya sesuatu yang lebih baik. Tapi kok sesuatu yang lebih baik dari keadaan yang buruk gimana sih? Kayaknya susah kita terima, betul gak? Apa iya harus yang buruk dulu baru yang baik datang gitu kan? Dan yang baiknya Tuhan juga belum tentu cocok sama kita.
Ini hal yang gak mudah. Tetapi percayalah Allah punya sesuatu, bicara mengenai rancangan Tuhan pasti lebih baik dari kita. Amin. Tuhan pasti juga menyediakan sesuatu yang lebih baik buat kita. Nah, ini yang mesti kita percaya, kita mesti yakini. Sehingga kita selalu berserah. Ya. Saya mau kita nyanyikan lagu ini dulu. Engkau setia. Tolong saya ditemani Kobi ya. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkah. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tanganku, kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah. Mari kita berserah ya padamu. Selamanya Engkau setia. Haleluya. Nanti kita akan nyanyikan lagu ini lagi saudaraku ya. Saya lanjutkan dulu beberapa. Haleluya. Praise the Lord.
Allah punya sesuatu yang lebih baik. Katakan Allah punya sesuatu yang lebih baik. Ini yang membuat kita selalu bersyukur, saudara. Ketika kita menghadapi berbagai kondisi yang kita tidak mengerti, yang kita tidak harapkan terjadi, kok bisa ya? Why me Lord? Kenapa ini terjadi bagiku? Mari kita katakan, Tuhan, aku bersyukur karena Tuhan punya sesuatu yang lebih baik. Enggak mudah untuk mengatakan itu, ya. Tetapi iman membuat kita bisa mengatakan itu. Bahwa Tuhan, Engkau punya sesuatu yang lebih baik. Yes. Kita membiarkan Allah ngambil alih hidup kita, ngontrol hidup kita. Karena Allah itu sempurna. Sedangkan kita not perfect yet. Nobody perfect. Enggak ada orang yang sempurna. Tapi kita dalam Kristus sedang di dalam kesempurnaan itu. Ketika Yesus datang kita menjadi sempurna. Tapi kondisi saat ini kita masih ada kelemahannya. Masih ada kekurangannya, masih ada minus. Jadi kenapa kita menyerahkan hidup kita, Tuhan Engkau kontrol hidupku, Engkau kontrol everything in my life. Karena kita enggak sempurna. Sehingga kita enggak dapat mengontrol segala sesuatu juga dengan sempurna. Ada banyak hal yang kita miss kok dalam hidup ini. Udah buat perencanaan yang baik, kita juga bisa miss. Kita mesti akui bahwa kita sedang hidup tinggal di dalam dunia yang rusak dan rapuh. Saya, saudara, adalah makhluk yang kompleks. Kita makhluk yang kompleks. Kita ditenun di terjemahan lain di Alkitab dikatakan, aku ditenun di dalam kandungan ibuku, kejadianku dahsyat dan kompleks. Loh ya, saudara, kita kadang sulit memahami pribadi yang dekat sama kita, istri atau suami kita sekalipun. Karena memang gak semudah itu kita memahami. Karena manusia itu kompleks. Sekalipun kita udah sangat khatam, sangat paham, sangat kuasai, sangat pakar ilmu psikologi, tetap aja manusia itu sulit dipahami 100%. Karena manusia itu kompleks. Saudara, kalau keliling ke berbagai suku, ya bangsa di dunia ini, saudara dapat melihat berbagai perilaku yang berbeda-beda. Kok di sini orangnya bisa rajin ya? Kenapa di sini kok orangnya malas-malas semua gitu kan? Ya kan? Loh ya, katanya sama manusia darah dan daging. Loh ya, kenapa di sini orang moralnya bagus-bagus ya, baik-baik ya? Kok di sini waduh tiap hari, tiada hari tanpa minum. Minuman keras maksudnya. Kenapa ya? Kompleks memang manusia itu. Kita bicara pengaruh psikologi, sosiologi, antropologi, biologi. Waduh, banyak banget, saudara. Nobody perfect. Jadi kita harus juga bisa menerima saudara, kata ini mungkin kata yang agak sedikit dihindari oleh pengkhotbah-pengkhotbah iman. Yaitu bahwa kita perlu belajar menerima kerapuhan-kerapuhan manusia. Apakah ini Alkitabiah, saudaraku? Paulus berkata, dalam kelemahanku lah aku kuat. Kita harus bisa menerima bahwa kita fragile.
kita gampang pecah. Itulah sebabnya. Ya, saya memang dari remaja sudah suka yang namanya psikologi. Waktu itu mau masuk jurusan psikologi, nggak jadi yang diketerima sosiologi. Ya. Saya ingat betul usia saya waktu itu 18 atau 19 tahun, saya menjadi pembicara di satu camp nasional. Saya bicara mengenai kesembuhan batin. Usia 19 tahun, di sebuah camp nasional. Dan mereka dilawat Tuhan yang luar biasa. Dan saya semakin mencintai yang namanya psikologi. Semakin kesini saya semakin perdalam. Hanya gak sempat aja sekolah psikologi otodidak aja semua. Saya ngambil satu kesimpulan. Betapa pentingnya untuk merawat dan menumbuhkan jiwamu. Sebab ternyata saudaraku, tingginya spiritualitas seseorang tidak otomatis berbanding lurus dengan tingginya kecerdasan emosi seseorang. Enggak demikian, saudara. Sebab itu bagian ini sangat-sangat penting sekali untuk diperhatikan. Carl Lenz, seorang gembala, pendeta, senior yang luar biasa menggembalakan kurang lebih 20.000 jemaat di New York. Kita ya 200 rasanya hebat. Ini 20.000. New York loh, Amerika loh ya. Keren saudara. Tapi beberapa tahun yang lalu skandal saudara. Dipecat dari organisasinya Hillsongs. Saudara tahu apa pengakuannya? Hati-hati dia bilang. Ini pernyataan dia setelah skandal itu. Jangan pernah menganggap biasa kamu melayani dari keadaan jiwa yang kosong. Dia sedang ngomong dirinya. Aku menjadi begini karena aku tidak memperhatikan jiwaku. Saya jangan anggap itu hal biasa. Kita perlu merawat baik. Saya ada buka kelasnya tapi kok banyak jemaat juga gak berminat ikut ya. Gak apa-apa juga sih. Tapi saya mau bilang ini isu yang penting banget. Saya buka kelasnya orang lain yang ikut kelasnya. Jemaat sendiri gak mau ikut ya gak apa-apa juga. Kadang-kala kita sulit maksa jemaat sendiri gitu ya. Lebih gampang ngajak orang lain. Tapi saya itu sayang gitu, ilmu-ilmu yang saya dapat itu kan gak bisa saya khotbahin semua di jam ibadah yang hanya dibatasi 45 menit khotbahnya, saudara. Saya ngajak saudara ikut kelas belum tentu mau ikut. Padahal ada banyak ilmu saya untuk nolong orang. Karena saya tahu ini hal yang serius. Gak main-main, saya gak buka semua ya. Kalau saya buka semua, saudara jadi bingung. Saudara, kok bisa ya? Karena kita hamba Tuhan pun ngalamin. Dan tidak sedikit anak hamba Tuhan pun ngalamin. Ya. Apa yang kita anggap anak kita baik di mata kita, belum tentu loh. Jangan saudara kita berpikir, oh anakku fine loh. Keren, maaf. Belum tentu seperti yang kita lihat oleh mata kita. Kita belum tahu ke dalamnya. Jadi ini bagian penting ya saudara, tapi kita mesti belajar. Mengakui bahwa nobody perfect. Jadi kita juga belajar terima orang lain, ketidaksempurnaan orang lain. Halo, amin. Karena Anda juga belum sempurna, jadi jangan menjudge ketidaksempurnaan orang lain. Haknya hanya sama Tuhan. Yeah. Oleh sebab itu, saudara jemaat Tuhan, setiap hari biarlah kita persembahkan hidup kita, tubuh kita kepada Tuhan. Kita persembahkan tubuh kita kepada Tuhan. Tuhan, aku persembahkan tubuhku, hidupku kepada Tuhan. Setiap hari bersyukur dalam segala hal ini jadi disiplin harian kita.
Jangan sekali-sekali bersyukur. Gini, cara bersyukurnya itu ya. Siapa di sini yang saudara kalau makan masih dari mulut? Ya, bersyukur. Pernah nggak saudara bilang terima kasih Tuhan, aku bersyukur karena aku makannya masih dari mulutku. Lihat nggak banyak orang, dokter lebih tahu. Banyak orang di rumah sakit, makannya dari mana? Ya maksudnya masuknya bisa dari mana tuh? Hidung, dari mana, infus, dari mana lagi? Nggak ada rasanya tuh. Pernah nggak saudara mengucap syukur, terima kasih Tuhan, karena aku masih bisa merasakan rasa asin, rasa manis, rasa nano-nano, dari makanan ini aku masih punya rasa. Pernah nggak saudara mengucap syukur begitu? Saudara mungkin saudara lupa mengucap syukur karena saudara belum pernah kehilangan rasa dari lidah saudara. Pernah nggak saudara mengucap syukur bahwa terima kasih Tuhan bahwa mataku ini masih terang melihat. Kita mengucap syukurnya terlalu umum. Mulai hari ini coba mengucap syukurnya lebih spesifik. Supaya engkau punya jiwanya itu bersyukur tuh bahagia saudara. Karena begini, kecenderungan manusia adalah puas atau cukup atau tidak merasa puas dan cukup. Kecenderungan manusia cepat merasa cukup dan puas atau sebaliknya. Tidak puas dan tidak cukup, betul nggak? Dan ini sebetulnya gangguan buat jiwa. Gak bisa terima yang semua gak bisa diterima. Tapi bersyukur membuat kita merasa cukup puas. Dan itu bahagia, betul gak? Sebab itu bersyukurnya lebih detail, saudaraku. Masih bisa naik tangga bersyukur? Ibu Nona ada Ibu Titin, saya cari Ibu Titin, kok besar gitu saya gak bisa lihat ya Bu. Bersyukur Tuhan saya masih lihat Ibu Titin gitu kan. Ibu Titin masih bisa naik tangga. Bersyukur saudara. Gini, kalau saudara itu gampang ngedumel, gampang bersungut-sungut, lebih sering pelayanan rumah sakit. Saya ajak saudara lebih sering pelayanan rumah sakit. Saya tuh cara merenung bagaimana saya juga kuat. Saya itu kadang dengan sengaja pergi berjumpa dengan orang yang menderita, itu membuat saya kuat. Saya kira saya menderita loh. Ternyata ada orang lebih sengsara hidupnya, lebih menderita. Ada teman saya saudara, waduh. Dia udah kena diabetes atau apalah itu. Kencing manis, kolesterol tinggi, apalagi ya. 3 lah macam-macam katanya, 3. Istrinya depresi, anaknya depresi, anaknya band duniawi, anak yang satu ADHD, ADHD lah itu, ADHD, itu lebih tepat bahasa Inggris soalnya. Dianya pendeta, gembala, pusing gak tuh saudara? Mana tahan belasan tahun alami gitu. Saya kalau ya Tuhan, disuruh ganti, benar nggak Audrey nggak boleh ganti salib, itu salibnya orang. Itu khotbahnya Audrey, jangan ya, Dedi jangan ketukar salibnya Dedi ya. Ya maksudnya apa? Ya sudah itu salibnya orang itu beda sama salibmu. Tapi ya, aduh Tuhan, gua kalau gitu, aduh nggak kuat. Ini loh yang saya yakin Aileen ini juga kadang-kala kalau kebayang kayak gitu tuh tiba-tiba bisa stres juga tuh, atau bisa traumatik juga atau gimana ya. Coba bayangkan dia tiap hari jaga temannya dia yang udah dianggap saudara, beberapa hari yang lalu di rumah sakit perawatan gejala ya kalau belum ada biopsinya kita sebut apa ya? Kan terduga, terindikasi begitu ya. Terindikasi kanker lidah.
Suami baru meninggal karena stroke. Meninggalkan utang yang banyak. Anak 3 atau 4 ya? 3. Anak pertama agak sedikit terganggu. Udah berat gak itu? Suami di rumah sakit, istri juga sakit. Dipaksa-paksa sama Aileen untuk bisa ke rumah sakit. Karena trauma macam-macam. Tapi akhirnya juga udah bisa lebih baik. Sekarang harus biopsi. Berat lagi saudaraku. Takut lagi saudaraku. Hah? Apa? Oh, kankernya terindikasi di lidah sama toroid. 3 kali operasi apa namanya? Kanker itu parotis ini. 4 kali operasi. Mau biopsi itu hanya untuk tes itu kanker enggak? Katanya sebentar tesnya. Bayarnya 25 atau 26 juta. Tidurnya 1 malam 25 juta. Aduh, ayo Raymond, kalau lu gak bersyukur gimana sih? Ganti posisi. Saudara, come on man. Kalau kita gak bersyukur keterlaluan saudaraku. Halo? Kalau kita gak bersyukur keterlaluan. Bahwa kita ini minta ampun deh. Kita ini udah sangat-sangat. Ya mereka dalam kondisi begitu saja kita tahu bahwa Tuhan juga memberkati mereka. Apalagi kondisi kita yang dalam secara fisik jauh lebih baik. Kok kita gak bisa bersyukur sih, kita merasa orang paling sengsara di dunia ini. Dan Tuhan gak adil, Tuhan gak fair sama kita gitu loh. Tuhan kok gak baik sama kita gitu loh. Itu yang membuat saya dan Sheryl bela-belain ke sana saudaraku lihat. Dan puji Tuhan kita percaya dia punya iman untuk kesembuhannya. Saudara doakan namanya Ibu Inge. Kesembuhan. Tapi dalam kondisi sakit seperti itu dia masih bersemangat melayani orang. Wah itu keren. Itu imannya hebat saudara. Itu imannya hebat. Kita hujan aja udah ada alasan. Ini orang sakit parah. Tetap mendoakan orang lain. Tetap melayani orang lain. Please Bapak Ibu, kalau baik dan sehat tubuhmu, jiwamu, yuk layani orang lain lebih sungguh. Jadi mari kita bersyukur lebih spesifik ya. Nggak ada duit, ya masih ada 10.000, bersyukur masih ada 10.000 saudaraku. Mau ucap syukur masih ada seliter beras. Masih ada 1 kilogram beras. Terima kasih Tuhan. Karena ada orang yang sama sekali tidak punya 1 kilogram beras pun. Dan setiap hari mesbah Ginosko. Jangan sampai saudara lalai, alpa, absen atau saudara itu mengabaikan soal keintimanmu dengan Tuhan. Mesbah Ginosko, keintimanmu dengan Tuhan itu jangan sampai. PDF itu harus menjadi gaya hidupmu setiap hari. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu tadi saudara. Dan kita akan persiapkan perjamuan kudus kita. Bagi saudara yang belum dapat boleh angkat tangannya supaya dilayani oleh para diaken. Tolong angkat tangan bagi saudara yang belum dapat roti dan anggur, ada? Silakan, ada beberapa di sana, Pak Diaken. Ya. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan.
Kini kau pegang hidupku, dan kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadiratmu. Kau buktikan Engkau setia. Yes. Mari angkat tangan saudara. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadiratmu. Kau buktikan Engkau setia. Haleluya. Oh, kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Buktinya Engkau setia. Syadara laba laba, syadara laba laba, syadara laba laba laba, syadara laba laba. Shikara laba laba, syara laba laba, shikara laba laba, syara. Forsake me, oh your presence never leaves me, and you'll never forsake me, oh your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Forsake me. Haleluya. Hari angkat roti anggur di tangan kanan saudara. Syedara laba laba takara laba, syedara laba laba takara laba, takara laba takara laba, syedara. Ira laba takara laba, syedara laba ya, shikara laba, shikara laba. Ira laba takara laba, syedakara baka syukuru bosyad. Ikuti doa saya. Bapa Surgawi, karena begitu besar kasih-Mu kepadaku, sehingga Engkau telah mengaruniakan putra-Mu yang tunggal, disalibkan untuk menebus hidupku, mendamaikan aku dengan Bapa. Sekarang saya mau bersekutu dengan tubuh Yesus dan dengan darah Yesus untuk mengingat kematian Kristus bagiku, untuk memberitakan kematian Kristus sampai Ia datang, dan untuk meneguhkan persekutuanku dengan tubuh Kristus. Mari masing-masing mengucap syukur. Katakan terima kasih Yesus buat tubuh-Mu yang Kau pecah-pecahkan bagiku. Terima kasih Yesus buat darah-Mu yang Kau curahkan bagiku. Katakan terima kasih Yesus. Penebusan-Mu sempurna bagiku di kayu salib. Yes. Aku dibebaskan dari dosa dan semua akibat dosa. Kutuk-kutuk
tidak berlaku lagi atas hidupku. Semua kutuk-kutuk keturunan dalam hidupku aku patahkan dalam nama Yesus. Kutuk keturunan kemandulan, kutuk keturunan kemiskinan, kemelaratan, kutuk kemundulan, sakit penyakit. Kutuk keturunan kemalangan, kutuk keturunan mati muda. Tidak berlaku atas hidupku dalam nama Yesus. Jemaat yang telah ditebusnya, bukankah roti dan anggur yang atas kita mengucap syukur adalah tubuh Kristus dan darah Kristus? Makanlah, minumlah. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Engkau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Mari masing-masing katakan kepada Tuhan, Tuhan, ini seluruh hidupku. Aku biarkan Tuhan Engkau kontrol seluruh hidupku Tuhan. Kontrol. Shikarala matakara. Hiralamaya syakarala. Yes. Mari serahkan istrimu, suamimu, anak-anakmu, keluargamu, orang tuamu. Serahkan semua dalam kontrolnya Tuhan. Katakan, aku serahkan semuanya dalam kontrolmu ya Tuhan. Ketiga anakku semuanya dalam kontrolmu Tuhan. Istri, suami, ayah, orang tua kita, saudara kita. Harta, benda yang Tuhan kasih sama kita. Pekerjaan, bisnis kita. Kita serahkan semua dalam kontrolnya Tuhan. Keuangan, semuanya. Shikarana mata karalama, tubuh kita dalam kontrol Tuhan. Shiarala mata karalama yata karalama syata karalamata. Kurabada bada. Dia Allah yang tidak terbatas. Dia Allah yang punya sesuatu yang jauh lebih baik bagi kita. Dan dia Allah yang sempurna. Terima kasih Abah ya Bapa, terima kasih. Aku mengucap syukur setiap jemaatmu pagi hari ini mengalami perjumpaan dengan Engkau. Shidara bala shidara bala ya shidara. Kiara bada shidara bala takara baba shidara bala takara shidara. Bagi yang sakit alami kesembuhan, terima dalam nama Yesus. Jadilah engkau sembuh. Ya ralabalabasya. Tuhan menyembuhkan engkau dengan cara Tuhan. Yes. Oh rababasya ralabalama. Terima kasih Tuhan. Bagi yang berkekurangan, kebutuhan yang harus dipenuhi, alami penyediaan Tuhan. Sumber-sumber itu terbuka bagimu dalam nama Yesus. Mulai pekerjaan, bisnis, terbuka semuanya. Kira lamaya takashandera lamaya shandara lamaya syatakarala. Terima kasih Tuhan. Tuhan beri kekuatan baru kepadamu. Tuhan beri semangat yang baru.
Tuhan beri pengharapan yang baru. Oh rababa syadara laba syekarana yamu. Terima kasih Tuhan. Iralah bala 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 basya. Angkat kedua tangan saudara. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Pulanglah ke rumah pekerjaan, tugas, semua kehidupanmu yang terbaik yang sudah dirancangkan Tuhan untuk engkau kerjakan dan selesaikan. Tersedia bagimu segala berkat rohani di dalam surga yang terus bersamamu di sepanjang jalan kehidupanmu. Bapa menghadapkan wajahnya kepadamu dan melimpahkan kasih karunia dalam hidupmu. Dia memegang tangan kananmu dan membawa engkau dari kemenangan kepada kemenangan. Dari iman kepada iman yang semakin sempurna. Dan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Engkau akan melihat mujizat dalam hidupmu setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amen. Jemaat diberikan waktu untuk bersatu sejenak mengucap syukur untuk ibadah pagi hari ini.